Yos, apa kabar semua para gabuters? Balik lagi dengan Kang Gabut. Kali ini Kang Gabut akan membahas superhero favorit kita masa kecil ya. Utamanya anak generasi 90-an kayak Kang Gabut. Yaps, dia adalah Justice League Snyder's Cut. Setelah menunggu sekian lama, JL versi originalnya Zack Snyder bisa kita saksikan ya. Kang Gabut adalah salah satu orang yang excited banget waktu pengumumannya. Banyak banget orang yang menanti film ini sampai HBO Go down loh waktu tanggal 18 kemarin. Oh ya, Justice League versi Snyder ini bisa kita saksikan di HBO Go untuk wilayah Asia ya. Atau kalian yang udah langganan di Mola TV bisa juga kok nontonnya di Mola TV aplikasi atau lewat TV ya. Sinopsis. Masa kekelaman umat manusia mendekat dengan matinya sosok kuat pelindung bumi, yaitu Superman. Mother Box, sebuah materi mistis dari dunia lain memicu kedatangan villain dari masa lalu bumi. Melalui Steppenwolf, mereka mencoba menginvasi sekali lagi. Bruce Wayne sebagai Batman akhirnya membuat Liga Pahlawan untuk menghentikan kehancuran bumi. They said the age of heroes would never come again. It will. It has to. Review. Di awal Kang Gabut ada bilang tentang superhero favorit anak generasi 90-an ya. Jujur aja kalian yang hidup di generasi itu pasti kenal banget sama yang namanya Superman, Batman, sama Flash. Bahkan jokes zaman dulu kalau ada temen yang larinya cepet kalau pelajaran olahraga pasti gini. Wah keren lu, kayak Flash. Sebelum invasi hero dari MCU semasif sekarang, hero dari DC ada di hati mereka anak generasi 90-an ya. Dari Marvel yang paling terkenal ya si Spider-Man lah pasti. Sisanya kayak Iron Man, Captain America, apalagi Doctor Strange kalah pamor dari Superman dan Batman. Balik lagi ke filmnya. Bisa dibilang penantian para fans terbayarkan ya. Ini adalah Justice League keinginan kita semua. Meskipun begitu, Kang Gabut salut banget sama Joss Whedon yang berhasil memangkas film yang nyaris 4 jam jadi cuma kurang 2 jam. Ya, walaupun hasilnya mengenaskan dan menyebalkan. Justice League di versi Whedon dan Snyder sebenarnya punya akar masalah yang sama ya. Plotnya itu hampir sama sebenarnya. Namun JL versi Snyder jelas lebih detail ya, karena dia juga memang yang pondasinya kan, yang nulis dari awal di Man of Steel sampai ke Justice League harusnya. Lebih detail karena bantuan durasi waktu yang lama sehingga dia bisa memanfaatkan untuk mengembangkan cerita yang ada. Kang Gabut tuh takut banget pas lihat durasinya mau 4 jam. Takut ada joget-jogetan kayak film India. Detail yang diberikan mencakup semua plot hole versi Whedon. Seolah si Snyder ngasih tahu ke Whedon dan Warner Bros. Di sini loh salahnya kalian. Utamanya detail cerita Cyborg dan Flash ya. Gairan si Ray Fisher, pemeran Cyborg itu kesel banget kan sama Joss Whedon. Karakter yang dia mainkan itu sangat deep, penting dan gak nanggung. Tapi dibuat Joss Whedon cuma kayak pemain figuran. Belum lagi Flash. Flash diinterpretasikan sama Joss Whedon sebagai pemuda pembawa jokes. Sedangkan di versi Snyder ini Flashnya keren banget dan natural kan. Ada jokes tapi nggak lebay. Bayangin kalau nggak ada Flash, si Superman itu nggak bakal hidup lagi kan. Dan juga kalau nggak ada Flash, itu umat manusia bakal koit semua. Kalau menurut Kang Gabut, Flash adalah man of the match Justice League versi Snyder kali ini ya. Dua karakter tadi punya andil yang besar dalam pertarungan. Dan Snyder menunjukkannya. Sedangkan si Whedon bikin Cyborg cuma jadi mas-mas berbadan robot dan Flash cuma jadi relawan bencana aja. Dan tak lupa karakter Mighty kita Superman yang gak segetol di versi Whedon, dimana dia memaksakan Superman harus bisa semuanya. Superman tetap Superman, dia memang kuat. Tapi di sini mereka bertarung bersama menaklukkan Steppenwolf. Ingat ini Justice League,
bukan Superman and Friends. By the way, Superman keren banget ya, hitam-hitam gitu. Selama hampir 4 jam kita dibawa ke cerita yang dark banget, namun tetap lancar karena detail cerita yang gak setengah-setengah. Alurnya yang begini memang membuat Justice League ini beda dengan film superhero sebelah ya, yang bodohnya si Joss Whedon dan Warner Bros ingin terapkan di Justice League. Cerita yang dark ini dibantu dengan visual yang emang gelap juga ya. Khasnya film DCEU garapan Snyder. Hal ini membuatnya semakin bagus banget, utamanya di pertarungan akhir yang emang dapat banget suasana kekalutannya. Dari semua hal bagus tentang Justice League versi Snyder ini, memang gak bisa dipungkiri masalah durasi jadi kekurangan. Bagaikan dua sisi mata koin, di satu sisi positif karena kita dapat detail ceritanya secara lengkap. Dan di satu sisi, negatifnya durasi ini terkesan kelamaan dan malah kayak mau dimasukin aja semuanya. Bahkan ada yang bilang ini delete scene yang dijadikan film. Ya kembali ini selera penonton kan. Untungnya kita nontonnya di rumah, jadi bisa rehat sejenak dulu. Apalagi kan filmnya emang dibagi 6 part, jadi bisa di-pause dulu lah bentar. Justru yang ganggu adalah rasio scale layarnya yang ngotak. Jadi kayak terbatas gitu nontonnya. Ya meskipun ini membuatnya sedikit beda dari film kebanyakan, tapi Kang Gabut tetap prefer nonton film yang layarnya normal aja ya. Menarik untuk melihat bagaimana reaksi Warner Bros. Dengan sambutan positif Justice League versi Snyder ini ya. Apakah mereka akan melanjutkannya atau gimana? Kang Gabut lihat pondasi yang dibangun Snyder ini udah lumayan terbentuk. Agak sayang aja kalau nggak dilanjutin kan. By the way, JL versi Snyder ini niat awalnya dibikin trilogi. Udah di teaser kita melalui nightmare-nya Batman tentang keruntuhan bumi di tangan Darkseid dan Superman. Seru banget kalau itu terwujud ya, tapi ya gimana? Warner Bros. Pengen Justice League sedikit menghibur dengan jokes receh kayak film Hero Sebelah. Warner Bros. Mending bikin sequelnya Tom and Jerry aja lah daripada menjadikan Justice League sebagai film komedi. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman? Justice League versi Snyder menyajikan sesuatu yang berbeda dengan film Justice League versi satunya ya. Cerita dark para superhero yang melindungi bumi, namun dikemas dengan menarik. Bisa kalian saksikan di Justice League versi Snyder Cut. Durasi bukan masalah ya, toh kalian nonton drakor juga kan sampai 16 episode. Yang punya durasi 1 jam per episode. Masa cuma 4 jam doang? Ngeluh sih. Penilaian Kang Gabut untuk Justice League Snyder Cut adalah 8/10. The time is now. Yos, itu tadi review Kang Gabut untuk Justice League versi Snyder Cut ya. Nextnya kita bikin apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gabut Slow biar Kang Gabut makin semangat upload videonya. Sampai jumpa, Martha. Save Martha!